Bang. Mau nanya Bang soal ingin mengajukan gugatan itu kapan kalau boleh tahu Bang? Mungkin Dalam waktu dekat ya. Jadi artinya seperti ini yang kami bisa sampaikan, dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan anak-anaknya ini ada di lingkungan yang aman dan di lingkungan yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anaknya. Tunggu aja, Mas. Bang, mungkin artinya selain gugatan itu akan dimasukkan ke pengadilan itu sebelum pertemuan yang tadi sempat dari Bang Kris sempat bilang kalau pertemuannya akan terjadi Tanggal 11 Juli, 11. Bang. Itu berarti sebelum pertemuan itu, Bang. Iyalah, kalau saya bilang kemungkinan minggu depan berarti sebelum pertemuan. Oke, Bang, tapi sebenarnya komunikasi antara eh, Bang Ruben sama pihak S sendiri gimana sih, Bang? Soalnya katanya Bang Rubennya aja, kok Rubennya aja hubungan sama Sarwenda akhir tahun. WhatsApp Talia Tania aja akhir April katanya, Bang. Itu sebenarnya gimana sih, Bang? Tadi kata pihak Ya, yang sebelah sebenarnya mana? Yang begitu. apa? WhatsApp apa maksudnya? Akhir tahun apa? Yang pertanyaannya apa nih, Mbak? Katanya kan eh, Ruben sama Saraweda sendiri berhubungan tuh by WhatsApp tahun lalu. Abis itu tidak ada komunikasi lagi. Sedangkan sama sama Talia Tania itu WhatsAppannya katanya April. Abis itu tidak ada komunikasi lagi. Makanya jadi mungkin dilihatnya pihak Ruben tidak aktif, Bang, untuk bertemu Loh, dengan anak gitu, Bang. makanya seperti yang saya sampaikan, kewajiban untuk memberikan anak itu berkumpul bersama ayahnya itu ada pada Ruben atau ada pada S. Lihat posisi anak ada di mana. Kalau posisi anak itu ada di Ruben, maka yang memiliki kewajiban untuk memastikan dia menjalankan kewajibannya memberikan hak kepada S untuk berkumpul anaknya itu adalah pada Ruben. Nah sekarang kalau anaknya ada pada S, terus kewajiban untuk memastikan anak-anak ini ada waktu dan bisa berkumpul dengan ayahnya ada pada siapa? Ya ada pada S kan? Kan capek juga Hmm. dong kalau tiap hari Ruben nanya terus ada waktu nggak hari ini? Nggak ada waktu hari ini nggak ada loh. Emangnya Ruben nggak perlu kerja, nggak perlu cari uang untuk memberikan nafkah anak-anaknya yang selama ini diberikan? Apakah waktu Ruben hanya dihabiskan untuk mencet S untuk menanyakan kapan anaknya punya waktu? Apakah keaktifan yang seperti itu? Harusnya sama-sama aktif. Hidup ini kan harus saling mengerti, saling menolong, saling memberikan kewajiban dan hak, menerima haknya. Kan itu yang hidup ini, bukan menunggu. Anak-anak itu ada pada kekuasaannya loh. Coba Anda bertahun-tahun nanya misalnya sama babysitter, hari ini siapa yang mau ngantar anak-anak? Boleh nggak saya ngantar? Belum tahu, Pak. Tanya lagi sama ini, kenapa sih kok nggak tanya saya? Ya begitu. Saya tanya, siapa ayah di dunia ini yang bisa sanggup bertahun-tahun ngemis terus? Hanya untuk minta waktu. Pernah nggak S menawarkan waktu kepada Ruben? Sekali lagi, tolong diulangi nanti. Pernah nggak S menawarkan waktu setahun kemarin itu kepada Ruben untuk bertemu dan berkumpul bersama dengan anaknya? Pernah nggak mereka membuktikan selama ini bahwa saya sudah menawarkan waktu kepada Ruben untuk bertemu dengan anaknya berkali-kali, tapi Ruben yang menghindar? Pernah? Nggak ada kan? Selalu berlindung dari tidak pernah menghalang-halangi kok kami. Buktikan kami nggak pernah menghalang-halangi loh. Menghalang-halangi itu kan artinya kalau ada orang bertemu, dicegah untuk bertemu. Itu menghalang-halangi. Kami nggak pernah bilang menghalang-halangi. Sulit untuk bertemu. Karena masalah waktu. Dan waktu itu yang menentukan adalah siapa? Ibunya. Kenapa ibunya menentukan? Karena dia tinggal bersama dengan ibunya. Bahkan ketika dia keluar negeri pun, atau keluar kota pun yang tidak membawa anak-anaknya, dia tidak pernah bertanya kepada Ruben, saya mau keluar kota ini minggu depan. Apakah kamu sibuk atau tidak? Anak-anak bisa nggak sama dengan kamu? Kalau Ruben bilang, aduh aku nggak bisa. Saya sudah pernah berikan kesempatan, kebetulan dia sibuk juga. Enak kan? Tapi ini tidak. Bahkan Ruben yang bertanya, kok kamu nggak tanya sama saya sih? Kan harusnya anak-anak bisa sama saya waktu kamu keluar kota. Biasanya juga gitu kok. Loh, apakah itu bukan bentuk penghalang-halangan
anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya secara implisit, secara terselubung? Silakan masyarakat yang menilainya, silakan netizen yang menilainya. Bang, Ya. Bang balik lagi ke gugatan tadi, Bang. Selain poin yang tadi Abang sebutkan, mungkin ada poin-poin lagi kan nanti? Sudah pasti ada poin-poin lain, tapi nggak mungkin kami sebutkan pada kesempatan hari ini, karena nanti itu artinya membuka rahasia apa yang menjadi materi isi gugatan kami, dan akan terlalu prematur kalau misalnya kemudian isi gugatan kami dipahami atau diketahui secara menyeluruh sebelum gugatan itu didaftarkan. Sudah pasti ada. Bang, Berarti Bang, pengakuannya Bang didaftarkannya itu itu jadi saat lagi Ruben atau umroh bukti atau gitu Satu-satu, gimana, Mbak. Bang? Satu-satu. Gimana? Mungkin soal gugatan itu akan dilaporkannya saat Ruben sedang umroh atau gimana, Bang? Ya, kan saya sudah kasih tahu. Ya, kalau tidak ada halangan minggu depan pasti akan ada upaya hukum atau gerakan yang kami lakukan. Mas kan sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau misalnya minggu depan itu Ruben ada di sini, berarti selagi ketika Ruben masih ada di sini. Kalau Ruben sudah nggak ada di sini, udah umroh ya berarti setelah Ruben umroh. Jadi jangan Ruben patokannya, tapi patokannya minggu depan. Ada atau nggak ada Ruben di Indonesia, itulah patokannya kami. Ya kalau tidak ada halangan, ya. Bang, pengakuannya Onyo yang kemarin itu soal adanya dugaan hasutan dan lain-lain itu mungkin dijadikan bukti untuk gugatan itu atau seperti apa, Bang? Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami pasti akan kami gunakan. Bang, Terkait tanggal 11, Bang. Bang, mungkin ada persiapan dari Bang Minola sendiri pas pertemuan nanti, Bang? Tidak ada persiapan karena kami juga nggak tahu materi yang mau dibicarakan di tanggal 11 itu apa. Kan surat pertama hanya bicara mengenai masalah ajakan joint meeting, tidak bicara waktu dan tempat. Kami bertanya, mana nih waktu dan tempatnya? Kalau nggak ada, nah kalau memang misalnya mau diatur, ya tolonglah kami hanya bisa di bulan Juli, kan begitu, karena alasan-alasan ini. Nah, datanglah surat keduanya, merespon surat kami itu. Oke, kita ketemu ya, tanggal 11 Juli, jam 16 sampai jam 18, tempatnya di sini, misalnya seperti itu. Udah. Nah, kita akan bahas mengenai masalah hal-hal yang berkembang saat ini, begini, termasuk masalah ini secara umum. Jadi belum ada agenda meeting yang disampaikan ke kami itu misalnya detailnya itu tentang apa. Karena kalau misalnya mengenai masalah hal-hal yang mengulang-ulang, yang artinya itu sebenarnya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan sebenarnya tidak perlu juga ada evaluasi, maka joint meeting itu kan sebenarnya kan menjadi tidak produktif gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal yang memang ini masuk akal kalau misalnya kita evaluasi karena dalam pelaksanaannya akan sangat sulit sekali untuk direalisasikan gitu misalnya. Contohnya apa misalnya? Contohnya mengenai masalah biaya nafkah. Ya, biaya nafkah itu kepada anak-anak itu ada pada Ruben. Ruben sudah penuhi selama ini kan 225, 249, nggak tentu gitu loh. Masa sih biaya anak-anak itu bisa, biaya uang sekolah anak-anak dan pendidikan anak-anak bisa berubah-ubah tiap bulan kan begitu. Nah ini mungkin enak dibicarakan. Mana fixnya? Jangan sampai biaya rumah tangga dijadikan sebagai biaya nafkah anak gitu misalnya. Mana ART yang memang wajib dibayarkan oleh Ruben, yang memang itu berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak. Mana yang tidak lagi berurusan langsung dengan kepentingan anak-anak, itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Ruben. Kan ini oke, kita evaluasi. Tapi kalau mengenai misalnya waktu berkumpul anak-anak bersama dengan Ruben, nah ini kan nggak cocok lah. Ya apa yang mau dibicarain? Ini tinggal dijalankan aja kok. 2-3 harinya itu tinggal dijalankan. Waktunya tinggal didiskusikan bersama. Misalnya minggu ini bisa nggak kamu, anak-anak minggu ini kamu kapan bisanya? Kalau Ruben bilang hari ini misalnya. Dan hari ini bisa nggak? Oke, tinggal berumbuk. Atau misalnya ketika Ruben bilang, minggu ini aku nggak bisa. Oke, yang penting udah ditawarkan. Kan komunikasi ini kan nggak ada selama ini. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita membahas mengenai masalah hal itu, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai masalah jumlah waktu dan jumlah harinya, ini kan mungkin Ruben juga nggak mau mundur. Karena dia juga butuh quality time, dia butuh juga waktu untuk bersama dengan anaknya.